Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan khutbah yang mampu kita lakukan dan sudah menjadi perintah Allah dan Rasulullah adalah hendaklah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah di mana saja, kapan saja kita berada. Bahkan pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali engkau meninggal dunia, janganlah engkau sekali-kali dipanggil oleh Allah kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pasca Ramadan yang seperti ini, bulan Syawal yang memasuki hari yang ke-17 Syawal ini, setidaknya kita evaluasi diri kita masing-masing sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang kehidupannya hari ini, bulan Syawal ini, lebih baik daripada bulan Ramadan yang lalu, bulan Ramadan yang telah kita tinggalkan, fahuwa rabi, kita termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbun. Dan barang siapa yang kehidupannya hari ini, bulan ini sama dengan bulan yang kemarin, Rasulullah menyampaikan mereka adalah orang yang tertipu. Wa man kana yaumu syarran ay aswa'a min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang Ramadan telah berlalu, Syawal telah memasuki hari 17 ini, tetapi justru lebih jelek, lebih males ibadahnya, tidak ada semangat lagi ibadahnya, bahkan lebih baik Ramadan kemarin daripada bulan Syawal ini,
kita termasuk menurut Rasulullah hamba-hamba Allah yang disebut mal'un, orang yang terlaknat, mal'un, orang yang terkutuk di sisi Allah, di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan bulan Syawal sala yasulu irtafa'a yartafi'u, yang memiliki arti peningkatan kebaikan kita, yang memiliki arti peningkatan amal soleh kita. Bulan Syawal adalah bulan perbaikan diri kita, evaluasi diri kita, bahkan peningkatan amal ibadah. Maka cara yang pertama adalah mari kita muhasabah diri kita masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Selaku khotib, introspeksi terhadap diri kami pribadi. Para jamaah introspeksi kepada diri masing-masing. Apakah sampai Syawal bulan ini, hari ini, peningkatan ibadah kita tetap sama, berkurang, atau bahkan lebih baik? Maka kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mari kita muhasabah diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul meningkat kebaikan kita, bukan hanya sementara di bulan Syawal pasca Ramadan, tapi sampai 11 bulan yang akan datang, bertemu Ramadan 1446 tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimanakah cara muhasabah diri kita masing-masing? Dengan cara yang pertama, tingkatkan amal kebaikan kita lewat vertikal kita kepada Allah, horizontal kita kepada sesama manusia. Kita sudah baik hubungannya kepada Allah setelah Ramadan, kita pun harus baik pula hubungan kepada sesama manusia, tanpa ada iri, tanpa ada dengki, tanpa ada benci satu di antara yang lainnya. Oleh sebab itu Allah mengingatkan orang yang muhasabah adalah orang yang baik vertikal kepada Allah, orang yang baik kepada sesama manusia. Sehingga Allah menyampaikan dalam firman-Nya, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah akan campakkan hamba-hambanya, manusia-manusia yang jauh dari Allah, enggan peningkatan ibadahnya, jauh dari Allah, menjauh terus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjauh pula hubungan yang baik kepada sesama manusia. Selama manusia hubungannya kepada Allah jauh, hubungannya kepada sesama manusia jelek, tidak baik, maka itulah hamba-hamba Allah yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia kita, di alam kubur kita, bahkan di akhirat tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peningkatan bulan Syawal adalah lewat mujahadah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh hubungan ibadahnya kepada Allah, bersungguh-sungguh berjuang lewat harta bendanya di jalan Allah, bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah lewat ilmu yang dimilikinya,
bersungguh-sungguh lewat pemikiran dan pemasukannya untuk li'ila'i kalimatillah, berjuang di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka aku Allah akan berikan jalan yang terbaik, jalan kemudahan menuju ridha Allah, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, karena senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa jihad yang paling tinggi derajatnya, jihad yang paling berat adalah jihadun nafsi, jihad melawan, memberantas hawa nafsu kita. Ketika baginda Rasulullah terjadi perang yang dahsyat, perang Badar 300 lewat melawan 3000 orang-orang kafir Quraisy, tetapi dimenangkan oleh Allah, orang Islam menang perang Badar yang dahsyat itu. Kemudian sahabat, ya Rasulullah, ini jihad yang paling besar ya Rasulullah. Belum, ini bukan jihad yang paling besar. Walaupun kita menang 300 melawan 3000 orang-orang kafir Quraisy, ini belum termasuk jihad yang paling besar. Lalu jihad yang paling besar itu apa wahai Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu kita dari kemalasan ibadah kita, jihad melawan nafsu kita dari keengganan untuk berinfak, bersedekah di jalan Allah, jihad membantu menolong orang lain yang membutuhkan, bahkan jihad melawan diri kita masing-masing, nafsu kita masing-masing adalah fastabiqul khairat, lewat berlomba-lomba dalam kebaikannya menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, amaliyah pasca Ramadan di bulan Syawal ini adalah muraqabah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dekat dengan kita, jangan pernah kita menjauh dari Allah. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah dekat sedekat urat nadi kita. Allah itu dekat bersama kita sedekat urat nadi kita. Sedekat urat nadi kita berarti Allah sangat dekat dengan kita. Maka hanya hamba Allah lah yang jauh dari Allah, hanya hamba Allah lah yang menghindar dari Allah, hanya hamba Allah lah yang enggan melakukan amal kebaikan. Itulah hamba-hamba Allah yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah, sesungguhnya Allah mencintai siapa hamba-hambanya, qaribun minal muhsinin, yaitu hamba-hamba yang senantiasa berbuat kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Itulah hamba Allah yang muraqabah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendekati kepadaku Allah seperti orang yang berjalan, maka Allah akan mendekati kita seperti orang yang lebih cepat jalannya. Siapa yang mendekatiku Allah seperti cepatnya orang yang berlari, maka aku Allah akan mendekatinya lebih cepat larinya. Siapa yang mendekatiku lebih cepat sekali larinya, aku pun mendekat hamba-hambaku, aku pun mencintai hamba-hambaku sedekat-dekatnya, seperti dekatnya hambaku dengan diriku, dan seperti dekatnya hambaku dengan surga yang aku sediakan bagi hamba-hambaku yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa muhasabah diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing, introspeksi dari segala aspek hidup dan kehidupan, introspeksi hubungan kita kepada Allah, introspeksi hubungan kita kepada sesama manusia, dan terus tingkatkan jihad kita melawan hawa nafsu kita, jihad kita lewat ilmu pengetahuan kita, jihad kita lewat harta benda kita, jihad kita lewat apa saja, dan yang terakhir kita senantiasa dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai datang akhir hayat kita, kita tetap dekat dengan Allah, maka Allah pun akan memanggil kita kapan saja. Insya Allah akan dipanggil dalam keadaan selamat, akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan sukses, akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan bahagia, dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat